Halo semua, di sini gue mau bahas salah satu project DeFi yaitu Position Exchange yang kemarin di minggu kemarin ataupun di sebulan kemarin udah gue bahas, di videonya juga udah ada teman-teman. Kalian bisa cek di situ untuk pembahasan lebih detailnya. Di sini gue mau ngasih tahu caranya vault ataupun caranya lo NFT kan gitu ya. Itu yang belum gue bahas, dan waktu itu gue bahas si pos itu harganya di sekitaran 7 dolaran dan sekarang dia turun ke 1,8 dolar teman-teman. Jadi kita lihat aja di sini ya. Di pokoknya kita lihat Position Exchange. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini harganya 1,8 dolar. Dan untuk chartnya sendiri ya bisa kalian lihat, perhatikan sendiri di sini teman-teman. Dia turun dari 7,8 sampai sekarang ke 1,87. Yaitu turun cukup tajam juga sih ya. Ya mau gimana lagi kalau misalkan turun nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang penting kalian sehat aja gitu. Ya, tapi gue masih percaya project ini ya, gue masih sangat percaya gitu ya, gue sendiri ya. Kalau buat lo yang mau ngikutin silahkan aja, kalau misalkan nggak mau ngikutin ini juga ya udah lo liatin aja. Gue yang penting modal udah gue tarik, yang penting mah sisa profitnya aja di Position Exchange ini teman-teman, kalau gua gitu ya. Nah kalau lo ya gue nggak tahu dah. ya yang penting tetap aja gitu dulu ya. Wajar sih, wajar aja kalau misalkan semua turun gitu ya. Ya namanya juga di kripto gitu, kadang turun kadang naik. Nah coba kalau misalkan kalian perhatikan dari sini, kalian perhatikan dari sini teman-teman, dia itu ya kita ambil dari sini ya, dia dari 0,8 terus naik ke 8 ini ataupun ke 7,8. ya wajar kan. Terus kenapa dibilang gak wajar, dari 7,8 terus tiba-tiba turun ke 1,8 gitu aja ya. Simpelnya sih seperti itu ya. Kalau misalkan mengenai projectnya bagus, iya menurutku bagus karena dia itu udah jalan gitu ya, udah jalan tentang vaultnya juga udah jalan. Terus apalagi dia yang belum jalan tuh yang ataupun ditunda-tunda, yaitu tentang trendingnya aja di sini, trading. Nah di sini dia ditunda karena ya emang belum cetrik apa certrik ya, gitu-gitulah pokoknya teman-teman. Nah nanti kalau misalkan sudah ada ya gue bahas lagi gitu, oke. Nah oke, lanjut aja. Di sini gue mau bahas yaitu tentang vault teman-teman ataupun auto compound. Nah langsung aja, jika kalian sudah ada di Trust Wallet kalian ataupun kalian pengen masuk di harga sekarang ya, worth it banget sih kalau bisa kalian masuk di harga sekarang, ataupun bisa tunggu turun dulu, ataupun bisa turun lagi. Gue nggak tahu deh pokoknya. Cuman gue waktu itu masuk di harga 4, 4 sama 7 sama balik lagi ke 4, terus naik ke 5 gue masuk, terus naik ke 3 gue masuk di situ, dan itu gue masuk lagi itu pakai pakai kompon gitu ya, auto kompon. Nah lanjut di sini kita vault. Nah vault itu apaan sih? Itu vault itu kata kita mah auto kompon teman-teman. Nah bisa kalian lihat di sini ya. Nah di sini kan ada BUSD sama ada BNB. Nah di sini kok satu pair sih BUSD doang. Apakah kita bisa staking BUSD doang dan mendapatkan posi gitu, ataupun kita bisa staking BNB doang dan mendapatkan posi? Nah di sini bukan begitu teman-teman. Jadi kalian bisa, ini kita pencet more ya. Di sini kalian bisa misalkan di wallet kalian itu mempunyai BUSD aja. Nih kan ini kita pakai BUSD. Nah jadi kalau misalkan kalian mempunyai BUSD doang di wallet kalian, kalian bisa langsung klik ini. Jadi nggak perlu bikin LP lagi gitu ya. Ataupun gini teman-teman. Jadi kalian punya BUSD, kalian pengen auto kompon di sini. Nah auto kompon di sini bukan BUSD doang sebenarnya mah, yaitu antara BUSD dan posi, ataupun sama kayak farming, cuman modelnya di sini auto kompon. Nah di sini gue mau jelasin terlebih dahulu. Yang di sini ada tulisan kompon, terus di sini ada APY, di sini ada pending earn, terus di sini ada auto kompon in BUSD stake. Nah yang pertama yaitu yang paling besar terlebih dahulu ada kompon. Nah di sini kompon yaitu adalah saldo yang sudah terkompon lo.
lu bisa harvest ini, cuman fee-nya mahal, makanya nggak rekomendasi banget buat lu yang jangka pendek. Kalau misalkan lu mau jangka pendek doang, itu mendingan di farming aja itu, karena fee-nya mahal itu teman-teman. Terus ya tulisan APY di sini, ada APY. Kenapa APY? Ya karena bukan APR lagi ya, karena emang strategi ataupun gimana gitu, gue juga kurang ngerti. Sebenarnya ini sama kayak APR, yaitu kalau misalkan APR sekitar 500-an teman-teman untuk APR-nya sendiri. Tapi di sini ada APY kan, karena orang Indonesia itu ataupun orang-orang lebih tertarik dengan angka yang gede gitu teman-teman ya. Terus di sini ada pending earn. Jadi kalau pending earn ini itu berjalannya staking lo. Jadi di sini kalau misalkan lo masukin $200, berarti pending earn-nya di sini. Ya, misalkan udah dapat lo $1, ya di sini ada tulisannya 0,0 berapa dolar, di sini ada tulisannya. Di sini ada auto compone. Nah, kalau auto compone in di sini ada jam kan, ada jam. Ini waktu auto compone, yaitu sekitar 7 jam sekali. Sekarang sisa 1 jam lagi. Dan di sini ada BUSD stake. Nah, ini BUSD stake ini total yang lu stakingin. Antara pair BUSD dan posi lu, di sini ada total jumlah BUSD lu aja, nggak ada posinya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ataupun kita unstack gitu ya, di situ ada muncul LP lo, LP posi BUSD. Jadi gue ingatkan kembali, untuk BUSD ini bukan murni BUSD aja, tapi itu adalah pair antara BUSD dan posi. Dan di sini juga BUSD stake ini itu lu bakal kena impairment loss. Antara kalau misalkan si posi naik, ya juga ikut naik pair lo di sini, total staking lo. Tapi kalau misalkan si posi turun, ya di sini juga lo turun gitu teman-teman ya. Jadi nggak tetap misalkan $200 ya nggak tetap $200. Kalau si posi naik ya bisa jadi lebih tinggi, kalau si posi turun ya bisa jadi lebih turun gitu teman-teman. Nah di sini gue jelasin lagi teman-teman ya, untuk auto compone ini, misalkan tuh punya di sini saldo BUSD stake lo adalah $200. Terus nanti kok nggak ke auto compone ke sini sih? Ini nggak auto compone ke sini teman-teman. Jadi auto compone itu masuknya ke balance yang di sini, yang ada di sini. Jadi antara kehitung auto compone itu bagaimana? Di sini lo punya $200, terus pendapatan lo itu di sini ada udah yang auto compone pasti pindah ke sini nih. Pertama itu di sini. Terus pending earn ini itu jalannya auto compone, jalannya hasil lu ya. Nah dari hasil lu setelah 7 jam ini pindah ke sini, pindah ke compounded ini balance ya. Misalkan hasilnya itu $200. Nah ketahuan $200, nanti di sini ada tulisan $200. Nah terus ketahuan auto compone bagaimana? Itu ketahuan auto compone ya, ataupun power lu nambah gitu ya, yang tadi $200 doang. Terus kan kok nggak jadi 400 gitu di sini. Jadi kehitungnya di sini antara BUSD stake lu 200 dan compounded lu itu ada 200. Jadi tambah 200 yaitu adalah 400. Nah 400 itu adalah total yang lo stakingin. Jadi di sini pending earn-nya itu lebih kenceng, jalannya hasilnya itu lebih kenceng gitu teman-teman ya. Nah di sini kan ada yang namanya TVL, di sini ada TVL juga. Terus ada migrate BUSD posi LP atau this vote. Di sini yaitu lo bisa pindah gitu ya, pindah dari posi farming lu, BUSD posi lu LP di sini, cuman di farmingnya itu harus lu withdraw terlebih dahulu, lalu di sini lu langsung migrasi aja ke sini, tinggal klik yang ini aja, nanti ke withdraw otomatis teman-teman. Di sini lu bayar fee, yaitu fee-nya sekitar 100.000 lebih teman-teman untuk vault ini. Dan di sini ada deposit BUSD dan posi, lu juga bisa posi dan BUSD kayak bikin LP gitu ya, cuma sekali klik aja. Dan di sini lu kalau misalkan nggak mau beli posi dulu langsung BUSD, lu punya BUSD di wallet doang ya, lu bisa pakai BUSD doang. Nanti jadinya tetap BUSD LP juga teman-teman, jadinya tetap LP antara BUSD dan posi sendiri. Nah untuk BNB itu sama aja, lu bisa pakai BNB doang langsung, dan sekali klik juga sama teman-teman, sekali klik juga. Untuk deposit kalau deposit BNB dan posi nih harus dua teman-teman, deposit BNB dan posi. Jadi kalau misalkan lu mau migrasi ya BNB dan posi. Baru ngeliat, gue baru nyadar juga. Cuman ini pembahasannya sama aja seperti yang BUSD auto compone ini. Jadi nggak satu pair ini doang ya. Kok lu banyak pertanyaan, kok ini malah tambah turun?
kan ini stakingnya BUSD doang, nggak gitu. Jadi sebenarnya itu pakai LP juga, yaitu antara POSI dan BUSD dan ngikutin si POSI. Kalau misalnya POSI turun ya berarti BUSD stake lu itu berturun gitu. Kalau misalkan POSI naik ya BUSD stake lu juga naik gitu. Oke, di sini mungkin udah cukup jelas ya untuk vote auto compound ini ataupun BUSD dan BNB auto compound ini udah cukup jelas. Dan kayak kepanjangan juga kalau misalkan gue bahas NFT juga ya. Ya udah, NFT gue bagian kedua aja, oke teman-teman, biar nggak kepanjangan. Jadi di sini khusus untuk vote ataupun auto compound di Position Exchange. Tetap Dior teman-teman, kalian harus searching terlebih dahulu, kalian harus cari tahu terlebih dahulu, jangan tergiur FOMO. Nanti kalau misalkan kalian FOMO, kalian nyangkut. Nanti kalau misalkan kalian nyangkut, kalian marah-marah. Nanti kalau misalkan kalian marah-marah, kalian stres. Nanti kalau kalian stres, siapa yang tanggung jawab gitu. Oke, tetap Dior teman-teman, nggak ada paksaan sama sekali. Thank you.